Kalau ketahuan taruhannya nyawa. Kita bisa dibunuh. Apa ada mayat dipajang gitu. Buat tontonan. Skalanya itu dibuat main bola gitu. Hai teman-teman, makasih udah memilih video ini. Jangan lupa subscribe dulu YouTube channelnya dan juga nonton video sampai habis karena banyak banget kisah-kisah menarik dan juga nilai-nilai positif yang bisa kalian dapetin. Oke? Enjoy the show! Oke, selamat kembali di YouTube Buka Praktek dan semoga dengan video ini teman-teman bisa dapat sesuatu yang baru, sesuatu yang positif dan juga bisa diambil positifnya tentunya. Nah, cerita ini cukup menarik buat aku dan juga buat tim juga karena hari ini kita akan mendengarkan pengalaman seru dari narasumber kita kali ini yang pernah menjadi anggota ISIS dan pernah pergi ke Suriah waktu itu ya Ibu ya? Iya betul Mbak. Aduh, sebelumnya terima kasih banget setelah menunda-nunda banyak halangan akhirnya ada di sini. Kita akan berbagi pengalaman ini. Kita cukup sharing-sharing aja karena sebenarnya mungkin teman-teman di rumah atau aku pun juga penasaran sebenarnya apa sih yang terjadi dan bagaimana Ibu bisa sampai sekarang detik ini sudah bebas dan sudah kembali ke kehidupan normal. Boleh nggak dulu berarti waktu 2015 waktu itu sempat ke Suriah ya? Iya betul. Awalnya gimana sih Bu kalau boleh cerita? Iya awalnya sih ini sih Mbak, kita suka browsing gitu ngeliat-ngeliat kan perkembangan ISIS kan makin maju gitu ya sampai dia mendeklarasikan khilafah kan gitu kan. Nah akhirnya kita tertarik dengan propagandanya bahwa di sana itu kan keadilan terus banyak 10 pekerjaan yang kita bisa pilih terus listrik gratis dan semua gratis gitu. Nah akhirnya kita berpikir untuk ke sana gitu. Jadi waktu itu pertamanya lihat sengaja browsing atau plan atau gimana sih? Ya pas awalnya kayak ini aja nggak ada tahu kan banyak berita-berita tentang ISIS apa sih gitu kan. Akhirnya dicari terus akhirnya ya begitu karena dia ada deklarasi otomatis enak dong pikiran kita gitu kan. Jadi tertarik karena banyak iming-iming semuanya gratis di sana ya? Iya sudah deklarasi lah yang jelas gitu dia bisa katanya di situ juga kan ada kata mau ini bisa gampang lah mau misalnya punya apa mau kritik atau mau apa gitu tinggal ada prosedur-prosedurnya kan gitu misalnya mau memberi masukan ya bukan kritik memberi masukan atau apa gitu tapi ternyata kan enggak gitu. Jadi ini intinya Ibu yang mencari-cari ya bukan ada orang yang kan yang kita tahu nih mungkin ada rumor-rumor bahwa banyak anggota ISIS yang ditarik atau mungkin diajak untuk dicuci otaknya biasanya gitu. Tapi kalau Ibu pribadi Ibu mencari tahu sendiri ya? Iya, ini kita mandiri Mbak. Jadi nggak ada kita dari kelompok sini, kelompok sana gitu kita nggak ada. Jadi benar-benar mandiri. Kita kan ada satu keluarga gitu ya. Jadi kita memang sering mendiskusikan gitu. Jadi nggak memang pure. Kita ngelihatnya taunya dari internet dan kita tidak ada pihak manapun. Oke. Dan katanya ini 26 anggota keluarga Ibu ikut berangkat ke Suriah? Iya. Dalam waktu yang bersamaan? Iya, kita berangkat bersamaan 26 orang. Oke. Dan katanya ini bisa dibilang waktu itu ada keluarga yang sakit juga dan butuh operasi. Iya. Itu dibayarin sama mereka? Iya, pada saat awal-awal kita baru datang memang dibiayain oleh mereka, termasuk anak saya yang kecil itu waktu itu umur 1 tahun kurang lah karena pada saat berangkat itu anak saya umur 11 bulan. Jadi pada saat awal-awal kita masih dibiayain itu untuk operasinya. Operasinya dibiayain? Iya. Makin tertarik untuk pergi ya? Iya, pas awal-awal itu sih ya kita masih ini ya, masih simpati lah gitu. Terus udah sampai sana ada yang cerita gitu pas baru datang itu uangnya kehilangan gitu kan. Jadi kita tuh awal-awal itu masih ini gitu loh Mbak, memaklumi gitu. Kondisinya itu masih memaklumi gitu. Jadi ada uang hilang, kita berpikir padahal kalau uang hilang cuma mobil itu isinya cuma kita dan tentara-tentara mereka. Nggak mungkin kalau hilang di mobil nggak dikembalikan gitu ya. Tapi ternyata enggak. Jadi kita masih memaklumi gitu aja. Oke, kita coba flashback berarti begitu dari Jakarta terbang ke Turki. Ke Turki. Kita di Turki itu masih sempat ini sih jalan-jalan dulu gitu sambil merapat untuk mencapai perbatasan gitu. Jadi sampai nunggu komando dari orang-orang yang sudah kita hubungin gitu.
nunggu komando kapan kita akan berangkat. Jadi kita sempat jalan juga kurang lebih 2 minggu lah di Turki. Di Turki 2 minggu? Iya. Berarti dari Jakarta langsung ke Turki dan di Turki 2 minggu? Iya. Berarti yang ngurus kayak paspor, visa itu semua mereka? Kalau paspor dari Indonesia kita ada yang ini, dari keluarga kita aja yang ngurus, sudah ada. Kalau visa terus tiket semua? Iya. Mereka yang bayarin? Kita bayar sendiri. Oh, tetap bayar sendiri? Cuman waktu itu sih bilangnya mau diganti gitu kan, tapi enggak. Jadi kita bayar sendiri. Oh, begitu sampai Turki ketemu sama utusan mereka? Iya. Terus? Nanti diarahin gitu kapan berangkatnya ke sana gitu kan. Kita ini banyak rombongan kan. Banyak rombongan, jadi untuk nyebrang itu nggak bisa sekaligus 26 orang. Jadi kita dibagi-bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama ke deportasi. Kelompok 2 dan 3 itu sempat selamat gitu ya sampai ke sana gitu. Nah, pada saat nyebrang itu melalui jalan-jalan yang terjal, nah, kan banyak polisi-polisi patroli kan di Turki itu. Nah, saya itu tapi jangan ditiru ya, ini ibu tapi jahat ya itu. Jadi anak saya itu saya kasih obat tidur. Kan anak saya waktu itu umurnya 11 bulan gitu ya. Jadi saya kasih obat tidur biar dia nggak teriak-teriak. Jadi kan pulas kan selama perjalanan itu gitu. Tapi ini nggak boleh ditiru ya. Iya. Terus akhirnya kita dipandu oleh 2 orang gitu dalam nyebrang itu. Nah, nyebrang itu juga kita mendap. Kita kan khawatir ketangkap juga ya. Kalau ketangkap kan nanti ya kita nggak tahu nih di penjara, entah dipulangin atau dibunuh, kita nggak ngerti lah gitu. Akhirnya kita sangat hati-hati banget nyebrang melalui, kalau kayak di sini itu kayak ladang-ladang gitu. Jadi bisa jatuh, bisa macam-macam lah gitu. Bawa anak, terus cuman kita ini kalau waktu di Turki itu kita nggak boleh bawa barang banyak-banyak. Jadi kita hanya baju aja gitu. Baju juga cuma 1 bolehnya. Jadi biar ringan di perjalanan itu. Jadi barang-barang yang kita bawa dari sini udah di Turki itu udah ditinggal aja gitu. Kan kita waktu di Turki kan yang terakhir kita pada saat mau jalan nyebrang itu kita tinggal di kayak mes lah gitu. Jadi barang-barang ditinggal di situ semua itu. Nggak tahu diapain tuh barang-barang yang kita bawa dari Indonesia gitu. Nah udah gitu kita nyebrang, kita ngikutin, ada yang jatuh, ada yang udah nggak kuat gitu kan, kita sambil gendong anak ya. Nah saya punya pikiran itu, saya ngikutin yang mandu. Kalau dia melangkahnya di situ, artinya saya harus melangkah di situ. Kalau dia jatuh, berarti saya nggak akan melangkah ke situ gitu. Jadi kita ngeliatin dia, ngikutin terus gitu. Saya sempat terpisah dari rombongan. Jadi saya sama anak saya yang kecil, terus sama pemandu 1. Terpisah tuh sangat jauh gitu. Saya bilang kita sudah terpisah dari yang lain, harusnya kita balik, yang lain udah masih di belakang gitu. Akhirnya kita balik lagi tuh, ketemu lagi alhamdulillah. Kalau nggak tahu deh itu nasib saya gimana. Itu berarti pemandunya itu juga orang ISIS juga berarti, Bu? Iya, nggak tahu deh, pokoknya utusan dari sana. Ya. Terus akhirnya balik lagi, terus ketemu sama yang rombongan. Terus akhirnya udah kita dianterin sampai perbatasan itu. Terus ini di sana dijemput kan oleh orang-orang dari ISIS itu gitu. Jadi akhirnya ditaruh di kayak, kalau bahasa di sana itu makor gitu disebutnya, jadi tempat peristirahatan sementara. Nanti habis dari situ kita dipisah-pisah antara laki-laki dan perempuan. Ini gitu. Udah sampai di Suriah nih berarti? Udah sampai. Wow, berarti perjalanannya benar-benar kayak nggak boleh ada yang tahu ya? Iya, nyebrangnya tuh pada saat malam, Mbak. Itu berapa lama, Bu, nyebrang? Nyebrang tuh kita jalan 3 jam. Jalan kaki? Jalan kaki, lewat ladang-ladang yang nggak tahu lah itu, ada batu, ada terjal, ada parah deh kayaknya. Jadi ntar kalau ada suara mobil gitu kita diem dulu, ngendap dulu sampai sepi, jalan lagi gitu. Wah. Jadi ya sebenarnya sih nyebrang itu ya antara hidup dan mati ya. Ini ketir-ketir juga gitu. Karena kan khawatir ketangkep kan kalau banyak patroli-patroli dari Turki, dari perbatasan gitu. Akhirnya sampai di Suriah setelah 3 jam? Iya. Jam 1 malam kalau nggak salah. 3 jam tadi jalan dari jam 10 sampai jam 1 malam. Nah, berarti itu kan sampai di perbatasan. Ini setelah itu dijemput atau disambut atau gimana sih? Jadi gini Mbak, kita udah sampai di perbatasan nih. Udah sampai di perbatasan itu kita dijemput, terus kita dibawa ke
makor. Jadi istilahnya itu kayak penginapan gitu lah, untuk singgah sementara. Nah, pada saat di makor itu kita semua identitas diambil, termasuk paspor saya, terus handphone gitu diambil semua. Jadi setelah diambil terus kita dikasih baju untuk ganti baju kan. Kalau waktu dari itu kan kita masih pakaian biasa. Nah itu kalau sudah dikasih baju itu diganti, kita semua pakai hitam-hitam dan tertutup semua gitu. Plus cadar. Iya, semua tertutup kita. Berarti di sana ceweknya semua pakai cadar semua ya? Pakai cadar semua. Tapi kalau lagi di dalam dibuka. Kalau di keluar harus pakai gitu. Kalau selama di makor di dalam nggak pakai. Habis itu kita dipisah untuk antara yang laki-laki dengan yang perempuan gitu. Jadi dari situ deh kita ditaruh di terpisah itu kurang lebih selama 3 bulanan deh, antara laki-laki dan perempuan itu. 3 bulan? Iya. Berarti selama 3 bulan ibu nggak ketemu saudara ibu yang laki-laki? Enggak. Bu, kalau boleh tahu gimana sih di sana untuk tempat persinggahannya? Rumah sana kan besar-besar gitu ya, kayak seperti apartemen gitu aja, di rumah sebenarnya. Cuma sebutannya aja. Rumah singgah lah kalau kayak di sini. Oke. Sesuai dengan bayangan ibu nggak? Enggak. Kan kalau waktu yang saya baca itu di sana itu kan orang berlomba-lomba. Waktu di makor yang masih kita nginep ya, sebelum kita pindah ke rumah ya, orang berlomba-lomba dalam kebaikan. Di sana itu bersih. Jadi setiap pagi orang udah pada bangun, udah pada beres-beres, udah pada pokoknya berlomba-lomba lah bagaimana dia bisa menyajikan yang terbaik gitu. Tapi ternyata itu enggak gitu. Jadi tempatnya kotor. Selama 3 bulan ngapain aja Bu di sana? Menunggu yang laki-lakinya itu kan 3 bulan ya di ininya kalau ini ada pendidikannya lah kayak semacam itu. Nah kita habis dari itu karena kita rombongannya banyak, kita dikasih rumah waktu itu. Nah di rumah ya udah kita ya seperti biasa aja, ke pasar gitu-gitu aja. Yang sakit ya ke rumah sakit, ini nggak ada kegiatan apa-apa. Berarti benar dikasih uang? Kalau uang yang dikasih uang itu yang yang mau jadi anggotanya mereka, yang mau ikut perang, ikut itu gitu. Ibu cewek, buat cewek? Laki-laki. Enggak, buat cewek? Ya cewek ya gitu dikasih, kalau yang laki-lakinya seperti itu. Kalau kita kan ke sana nggak ada yang mau ikut perang kan. Makanya yang laki-laki itu pada saat di makor itu kan ada pelatihan. Nah pada saat latihan senjata itu kan nggak mau. Dia juga nggak mau berperang. Akhirnya mereka sempat ditahan kurang lebih 2 bulan gitulah. Jadi disuruh-suruh untuk ikut berperang gitu, tapi mereka nggak mau. Oke. Lingkungannya seperti apa sih Bu? Dan kalau boleh tahu kan ibu ini kan 26 orang ke sana, terus ada yang udah dideportasi duluan. Nah, sisa berapa Bu untuk yang ceweknya, dan juga berarti ada dari negara-negara lain gitu ya? Iya, banyakannya Arab gitu sih yang seorang. Berapa banyak Bu kira-kira dalam satu rumah? Rumah itu ada kurang lebih 20 sampai 30 kali. 20 sampai 30 orang. Ada yang sampai situ tuh ada yang berantem, Mbak. Kalau berantem tuh parah, ada yang udah kayak main pisau, terus ada yang keras-keras lah, kalau bicara keras-keras gitu. Jadi ngeri juga sih. Padahal cewek semua ya? Cewek. Keras-keras juga ceweknya. Oke. Ada tentara-tentara yang liatin nggak sih Bu? Kita dijaga di depan, jadi itu khusus perempuan. Jadi yang laki-lakinya ada dijaga di depan gitu. Kalau malam lampu dimatiin. Kok gelap ya, kita awalnya bingung ya, kalau di Indonesia kan terang gitu ya, di sana kok gelap kalau malam gitu kan. Itu kenapa dimatikan gitu, jadi biar nggak ketahuan gitu. Jadi kita lebih banyak gelapnya deh, makanya listrik nggak bayar. Jadi lebih banyak gelap di sana itu gitu. Terus kalau untuk makan segala macam itu normal aja? Makan itu kita pagi itu dikasih biasa kan roti ya, kubus gitu, roti lembaran aja gitu dikasih pagi. Terus makannya nanti jam 3 gitu. Jadi saya dulu kan kondisi menyusui itu suka kelaparan tuh waktu di makor. Tapi kan kita nggak bisa bilang apa-apa ya. Kadang-kadang saya minta dikasih Indomie gitu kan. Jadi ya kalau makan nasi, karena memang dia makan pokoknya bukan nasi ya. Jadi ketemu nasi sore. Jam kurang lebih habis asar lah. Mereka nanti ada yang perempuan ini, kita yang orang-orang sana itu ada yang masak gitu. Jadi kan masakannya juga kan beda kan dengan kita. Jadi kalau di sana masak nasinya pakai minyak, jadi ya terbatas kita makan, jadi makan rame-rame digelar gitu. Jadi sekali makan nasi, ketemu nasi sekali. Setiap hari? Setiap hari. Selama 2 bulan? Iya, kurang lebihnya seperti itu. Nah kalau kan tadi bilang ada yang masak tuh, nah itu belanjanya uangnya dari mana?
Udah ada disetorin di situ, nggak tahu. Mungkin udah dari ISIS-nya mungkin. Oh. Kalau selama di Makor ya, kalau udah lepas di Makor pribadi. Terus habis itu kita pindah dikasih rumah. Jadi karena keluarganya banyak, ada nenek-nenek, ada anak-anak, akhirnya kita dikasih rumah gitu. Masih dalam penjagaan dari anggota ISIS nggak, Bu? Masih awal-awal sih masih dalam penjagaan mereka gitu. Karena kan yang laki-laki kita belum pulang kan, yang saudara-saudara laki-laki kita masih di Makor gitu. Jadi masih dalam penjagaan mereka. Nah, di rumah itu habis dari 2 bulan, terus kemudian 1 bulan di rumah itu udah lepas tangan mereka. Jadi ya kita lebih banyak ini aja sih, biaya sendiri sebenarnya. Gitu. Dari mana, Ibu? Bawa uang dari kita kan dari Indonesia bawa pertotalan. Kalau habis gimana? Kita di sana sempat jualan, Mbak. Jualan apa? Jualan baju bekas. Kalau di luar kan banyak ya. Jadi kita baju-baju kita yang udah ini kita jual-jualin gitu. Itu boleh, Bu, berbisnis di sana? Kita kan sambil kalau pas lagi kan di sana kalau sistemnya warnet gitu ya. Jadi kita pada saat warnet buka kita sambil jualan gitu. Khusus perempuan itu di tempat-tempat perempuan. Ada warnetnya juga? Ada, tapi jarang-jarang bukanya tertentu aja. Jadi nggak setiap hari gitu buka. Nah, Ibu juga katanya sering kali ditegur karena bajunya terlalu terbuka. Bukan terlalu terbuka sih. Jadi kita kalau di sana itu pakaiannya harus hitam. Nah, kadang-kadang kan di sana dingin ya. Kita bajunya pakai baju itu double gitu. Nah, pas waktu itu pernah kelihatan ujungnya gini jaket tapi kelihatan baju dalamnya gitu. Nah, itu dari taksi itu bapak-bapak berhenti cuma mau negur baju saya yang kelihatan itu. Sering saya ditegurin seperti itu. Kadang-kadang ke pasar saya buka kan pakai cadar nih. Kalau baca kan nggak kelihatan, kita buka dikit gitu. Padahal sini doang, tengah doang gitu. Itu ditegur. Negornya nanti kalau harusnya kan jangan keras-keras gitu ya. Negornya keras-keras gitu. Ya saya bilang saya nggak bisa baca. Saya bilang gitu. Sering banget saya sehari kalau di pasar bisa berkali-kali karena nggak toko bacain gitu. Jadi terlalu inilah streng banget gitu loh. Sebenarnya kan nggak kalau dia nggak mau ngeliat ya udah nggak usah ngeliatin gitu kan. Ngapain dia pakai sampai ditegur-tegur seperti itu gitu. Padahal kan nggak apa-apa juga kan baju nggak mesti hitam kan. Untuk urusan pakaian ini memang mereka sangat streng sekali gitu ya. Jadi kalau di sana disebutnya hisbah. Jadi polisi-polisi itu suka operasi gitu. Jadi pernah ada saudara kita yang pernah kena juga karena menurut mereka nggak standar gitu. Jadi pakaiannya tuh mereka ditentuin yang benar-benar dari dia gitu. Terus mereka nggak mau beli kan kalau saudara saya itu. Nah ini saya pas datang ke tempat hisbah itu ada ibu-ibu yang ketangkep. Ibu-ibu itu hamil mereka. Padahal sih kalau secara ini tertutup juga sih bajunya gitu. Cuman kalau menurut orang ISIS itu nggak sesuai gitu. Jadi mereka harus beli itu. Nah dia uangnya tinggal 1.000 uang sana. Nah uangnya itu diambil juga. Ini uangnya tinggal 1.000 diambil terus mereka dikasih baju kan. Dikasih bajunya itu namanya orang hamil ya Mbak pakai baju kan ya seperti itu ya gantung lah depannya gitu. Nah dikasihnya itu bawahnya nggak bagus lah, nggak dijahit. Saya bilang ke polisinya, itu nggak bagus gitu, ganti. Saya bilang saya berani ini aja karena kan kasihan dia bayar tapi mereka memang nggak komplit gitu karena harganya cukup mahal 4.000 atau berapa lah kurang lebihnya gitu. Jadi cukup mahal bajunya. Terus akhirnya alhamdulillah tuh diganti jadi bajunya bagusan gitu. Jadi mereka benar-benar sangat streng banget kalau masalah pakaian. Ngomongnya pakai bahasa apa, Bu? Kalau di sana ngomongnya pakai bahasa Arab saya bisa dikit-dikit gitu. Jadi mereka nyambung juga kalau pas sama hisbahnya itu pakai bahasa Arab. Belajar dari mana? Otodidak aja setiap hari ya. Mau nggak mau harus bahasa pasar sih. Kalau nggak bahasa letterlek banget gitu. Jadi bahasa pasar aja. Mau nggak mau. Ya cuma sedikit sih, cuman nggak lancarannya banget. Tapi kalau belanja apa gitu sih ya bisa gitu. Oke. Menarik. Berarti di sana kan kehidupannya membosankan ya kalau bisa dibilang ya 2 bulan gitu ya. Kita di sana itu setelah pindah rumah itu ya rutinitas kita ke pasar gitu kan ya ngasuh anak gitu-gitu aja sambil cari jalan untuk bisa keluar gitu. Oke, berarti di sana sebenarnya dari ibu pribadi sudah pengen keluar dari ini semua gitu ya? Iya, karena kan sudah kita lihat sudah nggak banyak penyimpangan lah sepertinya misalnya
bilangnya apa, janji-janjinya itu udah nggak benar, terus terlalu berlebih-lebihan, terus udah juga kan karena kita suka nagih-nagih gitu, pernah didatengin polisinya juga gitu, kita diiniin kan, harus jangan banyak komplain nanti bisa dibunuh, kurang lebihnya bisa seperti itu gitu. Jadi kita udah makin nggak bener aja gitu kan, nggak sesuai gitu. Tapi kalau aku boleh bertukar pikiran nih kan, banyak mungkin yang menganggap bahwa aku pribadi juga menganggap gitu ya, bahwa ketika di sana seseorang yang sudah memilih untuk ke sana mungkin bisa dicuci otaknya atau untuk menyebarkan lagi. Tapi di sana nggak diapa-apain ya ternyata ya. Maksudnya nggak mungkin ada suatu jadwal nih misalkan untuk sharing-sharing gitu, dan di situ mungkin dari ibu dan teman-teman dicuci otaknya untuk gini loh pahamnya, tapi ternyata tidak diapa-apain, dan juga maksudnya dibiarkan. Kayak ibu kan udah berpikir untuk kayaknya baiknya keluar deh, kayaknya ini salah deh. Saya pikir tuh malah di sana di gimana caranya bahwa mungkin kayak ibu teman-teman ngerasa enggak kok ini bener-bener aja gitu, malah semakin bener gitu. Enggak ya ternyata ya? Enggak sih, awal-awal waktu masih di sini berpikirnya begitu, di sana udah Islami nih gitu. Awal-awal waktu masih di sini begitu, tapi kenyataan di sana kita nggak diapa-apain kok, biasa aja gitu kehidupannya. Tapi selain ibu, orang-orang yang lain juga berpikirnya sama kayak ibu, atau ada yang mungkin kayak kayak percaya banget nih? Kalau untuk di keluarga kita sih kita suka diskusi gitu, jadi memang ya udah kita kembali aja orang ininya nggak benar gitu kan. Tapi kalau untuk orang lain kan kita tidak di sana, tidak banyak bergaul. Ketemu orang Indonesia lain nggak di sana? Saya jarang, nggak ketemu kok, jarang. Ada pernah lihat anak kecil di pasar gitu ngomong bahasa Indonesia, tapi saya nggak tahu itu siapa. Iya. Jadi anak-anak 2 orang gitu, anak-anak kecil gitu aja, nggak tahu ya. Kalau yang lain saya jarang nggak ketemu. Karena kan kita tertutup kan, nggak tahu kan. Oh iya benar juga ya, jadi nggak tahu nih nggak tahu. Indonesia. Mungkin dari omongannya doang ya. Kalau dia ngomong ya mungkin tahu kan, tapi jarang, kebanyakan ngomong kan Arab. Oke. Jadi kita belanja ya udah keluar, belanja udah selesai pulang gitu. Jadi nggak ketemu orang, akses ketemu orang itu jarang sekali. Kan di rumah nih udah. Terus kan ini 2 tahun kan ibu di sana. Nah, ini kan baru 3 bulan nih ceritanya. Setelah itu bulan keempat lah kemana? Ya kita ini sih udah mulai ada pas yang laki-lakinya udah pulang, saling cerita, iya kita gini gitu. Akhirnya kita nyewa rumah. Bisa nyewa juga rumah di sana? Bisa sih, alhamdulillahnya kan kita banyak ya orangnya. Wah. Berapa Bu sewa di sana? Saya nggak inget berapa, lupa saya. Nggak, ini yang aku bingung tuh, cara kalian dapat duitnya itu menurut aku keren banget. Kan memang udah dipersiapkan dari sini, kita bawa, ada yang bawa emas, ada yang ini gitu. Jadi memang kita punya biaya. Oh, kalau yang nggak punya biaya berarti gimana Bu? Ya kita saling mengisi aja gitu. Oh. Waktu ketemu saudara laki-laki, mereka cerita nggak sih gimana di sana? Ya mereka cerita itu, kalau ya di sana ya selama di Makor itu ya orang-orang juga pakai apa-apa itu suka nggak izin kayak gitulah. Sebenarnya kan kalau mereka udah sadar kan, dimanapun kita berada kalau memakai punya orang kan harus izin. Maksudnya hal yang seperti itu aja masih ada gitu loh. Jadi pas udah ini ya mereka bilang kalau kita nggak mau ikut berperang karena memang tujuannya bukan untuk perang ke sini. Makanya mereka diintimidasi gitu, lebih ke psikis sih, bolak-balik disuruh terus gitu. Terus udah berapa lama mereka diisolasi karena nggak mau, disuruh pulang gitu akhirnya. Disuruh pulang, dilepasin gitu aja Bu? Apa ada sesuatu yang kita nggak tahu gitu, misalkan kayak mungkin diancam dibunuh, atau mungkin kayak sebelum akhirnya dilepaskan pulang, lebih ke intimidasi aja berarti? Intimidasi aja sih, kalau secara kekerasan fisik nggak ada sih gitu. Ini berarti udah tidak dalam pantauan dari anggota ISIS Bu? Kita karena nggak mau itu kan semua. Jadi gini, kalau di sana itu kalau kita mau bergabung dengan mereka, mengikuti perang, salah satunya mengikuti perang ya itu ya, kita difasilitasi semua gitu. Jadi kalau kita nggak mau, ya sudah, kita dibiarkan begitu saja gitu.
Bu, Ibu tahu nggak kalau misalkan dibiayain semua tuh apa aja sih Bu yang mungkin di cover sama mereka? Kalau yang di cover sama mereka itu biasanya bulanannya dikasih gitu. Jadi anggapannya kayak gajian ya. Pernah saya juga ngomong gitu, kita ini sudah berhijrah, sudah datang ke sini sudah jauh-jauh, kok kita nggak dapat hak kita gitu kan. Kalau kamu mau dapat, disuruh itu gabung berperang dulu gitu. Kalau enggak ya sudah terserah kamu gitu. Itu selama sampai akhirnya Ibu berhasil pulang itu Ibu di tempat itu terus? Iya, kita nggak pindah-pindah. Itu berarti udah nggak dalam pantauan ISIS lagi berarti Bu ya? Menurut Ibu? Menurut saya sih udah enggak, karena kita nggak. Jadi kayak warga biasa di Suriah ya? Iya betul. Jadi kita kalau keluar kan juga nggak kelihatan kan, tertutup ya. Jadi jadi kita sudah ini aja seperti masyarakat sana biasa gitu, karena udah nggak ngapa-ngapain, udah nggak dipantau-pantau lagi. Pernah denger bom nggak sih? Bukan, saya taunya di sana bom terus. Kalau bom sih ya ada, pernah gitu, karena pas awal-awal itu saya ini waktu ke pasar itu ada bom, rasanya kayak di belakang kita gitu. Bunyinya sangat ngeri deh gitu. Kita masih aduh ya Allah gitu. Tapi kondisi kita itu memang di sana itu udah sangat pasrah, Mbak. Jadi udahlah gitu. Kita mau jalan ke pasar itu rasanya kayak di belakang kita breng aja gitu ya, keras banget gitu. Tapi kita tetap jalan aja terus sampai lanjut ke pasar. Nggak taunya ternyata di pasar itu kondisi masih ngepul gitu, udah berantakan gitu. Jadi kalau orang-orang sana ya mungkin karena sudah biasa ya dengan hal seperti itu, jadi yang masih dibenahin ya bisa dibenahin, kalau yang sudah ya udah dibiarin aja gitu. Jadi itu buat mereka udah biasa lah bom ya? Iya. Kayak hujan di Indonesia gitu ya? Ya mungkin. Nah, kalau aku mungkin teman-teman juga mau tahu, kan Ibu sebenarnya sudah pernah berada di situ ya, di lingkungan ISIS ataupun di Suriah. Kehidupan seperti apa sih Bu yang mungkin kita nggak tahu nih, selain yang bom tadi yang harus terpisah dengan bom, mungkin yang karena di mana-mana akan ada bom. Kalau kehidupan di sana sih ini ya ngeri-ngeri sedap juga gitu, Mbak. Jadi kalau kita ke pasar gitu, pernah saya melihat pas ke pasar itu ada tentara ISIS yang memaksa penjual itu untuk menerima pembayaran itu dengan uang dirham gitu. Nah, uang dirham itu kan hanya berlaku di ISIS aja. Nah, sementara masyarakat di sana untuk belanja keluar kan tidak pakai dirham, mereka nggak mau menerima. Terus udah nggak mau menerima, mereka diancam nanti tokonya akan ditutup. Akhirnya dipanggilin, mereka adu mulut gitu ya. Saya nggak dilayani itu ketika saya belanja karena mereka adu mulut dengan tentara itu. Terus tentaranya itu panggil gitu, nggak tahu itu kelanjutannya ditutup apa enggak, tapi ancamannya toko itu akan ditutup gitu. Terus kalau menurut saya itu ada satu toko juga ketika saya belanja itu terlalu berlebihan ya. Jadi kita masuk toko itu harus membawa muhrim laki-laki gitu. Jadi kalau saya perempuan datang sendiri, saya nggak bisa masuk, itu pernah saya kayak gitu. Alasannya? Bukan, nggak ada muhrimnya. Padahal kan kita bukan mau ngapa-ngapain, kita mau belanja gitu. Dan di pasar itu kan rame. Nah itu ada satu toko yang memerlukan seperti itu. Oke. Jadi kan kalau menurut saya sampai segitunya sih, jadi terlalu berlebihan sekali gitu. Nah di satu pasar itu juga sering banget gitu kejadian-kejadian pada berantem seperti itu gitu. Terus ada juga tuh di satu pasar kita ada saudara yang melihat, diceritain mengerikan sekali sih, ada mayat dipajang gitu. Jadi kayak disalib dipajang gitu, jadi buat tontonan. Itu ISIS? Iya, itu jadi orang yang dihukum sama ISIS dibunuh, terus mayatnya dipajang. Terus ada juga yang kepalanya dipotong, terus dibuat main bola sama anak-anak di sana gitu. Tapi saya nggak tahu itu permasalahannya apa. Gimana? Sorry. Iya. Gimana, Mbak? Dipotong? Kepalanya udah dipotong, kepalanya itu dibuat main bola gitu. Jadi tapi saya sendiri kan dengar cerita dari saudara, tapi untuk permasalahannya sendiri kita nggak tahu permasalahannya apa, sehingga mereka itu sampai dihukum itu. Tapi kan itu kan kekerasan yang mengerikan banget gitu. Padahal Islam itu tidak mengajarkan kekerasan. Benar, itu mengerikan sekali Bu, bukan mengerikan aja. Wah, oke.
Terus ada juga saya itu heran juga sama orang-orang di sana itu, kalau tidak sepemahaman mereka, mereka mudah sekali untuk ngejudge kita itu kafir, kita itu murtad gitu. Padahal kalau kafir itu kan bukan hak manusia yang untuk ngejudge-nya, itu hak prerogatif Allah. Manusia mau kafir atau enggak itu urusan Allah, urusan manusia dengan Allah, bukan urusan mereka gitu. Jadi mereka itu dengan mudah sekali untuk bicara soal itu. Ibu sendiri dan keluarga kapan sadarnya bahwa wah ini udah nggak bener nih? Ini Mbak, pas waktu itu kami pernah didatangi sama hizbah perempuan di sana yang mengintimidasi kita gitu untuk menghentikan agar kita nggak komplain lah, kurang lebihnya seperti itu. Karena ibu dan keluarga suka komplain. Karena kita suka minta ini ya, suka datengin ke kantor-kantornya mereka untuk minta janji-janjinya mereka gitu. Nah udah gitu terus kita cari jalan. Akhirnya kita memutuskan nggak bener nih, kok di sini juga banyak kekerasan, ini banyak intimidasi. Kita udah diintimidasi. Mulai dari situ kita mulai cari-cari jalur gitu ya, untuk kita bisa keluar. Untuk bisa keluar itu nggak segampang kita masuk gitu. Jadi pada saat keluar itu kita juga kalau ketahuan taruhannya nyawa, kita bisa dibunuh. Karena di sana juga kita nggak bisa membedakan siapa kawan siapa lawan. Jadi kita benar-benar ekstra hati-hati. Yang pertama itu kita nyari jalan itu ketemu orang sana gitu ya. Jadi mereka janji mau mencarikan jalur untuk kita bisa keluar gitu. Kita cukup lama di sana nunggu, karena kita tanya, kita samperin ke rumahnya, belum ada jalan, belum dibuka gitu. Terus kita samperin lagi, belum sampai, akhirnya waktu sampai 6 bulan. Jadi kan cukup lama menunggu 6 bulan itu. 6 bulan itu dengan keadaan yang kita was-was ya, kalau ketahuan kita bisa dibunuh, kan kita mata-mata di sana kita juga nggak tahu gitu. Akhirnya dia sendiri yang kabur duluan, jadi kita ditinggal. Dia kabur dari Suriah? Kabur dari Suriah, jadi kita ditinggal. Terus yang kedua ini kita juga sama orang sana juga gitu. Dia menjanjikan kita nyari jalur, bahkan kita sudah membayar dan kita ditipu sama mereka itu. Terus nggak lama juga mereka kabur juga gitu, karena memang kondisi di sana sudah nggak aman, udah porak-poranda, udah setiap hari kan ada bombardir gitu ya. Kita sama temannya juga, tapi kita juga ada rasa kecil-kecil juga, ini benar nggak benar. Tapi akhirnya alhamdulillah mereka bisa membantu kita untuk kita keluar gitu. Untuk sampai ke rumahnya yang penyelundup ketiga ini, kita itu harus melalui sungai dulu Mbak, jaraknya cukup jauh. Jadi kalau perjalanan menuju ke sana itu juga ngeri-ngeri sedap juga gitu. Jadi ada sampai yang pas titik terakhir itu kita sempat berhubungan itu, saya sih nggak ikut sih, cuman ya kan kadang-kadang habis gitu kan pada diskusi lagi, cerita gitu ya, sampai memanjat jembatan, jadi jembatannya sudah putus gitu-gitu. Jadi benar-benar kita itu perjuangan gitu untuk bisa sampai pulang ke Indonesia itu, sampai dapat jalur benar-benar sama orang-orang yang bisa kita percaya, karena di sana benar-benar ada nggak bisa membedakan itu mata-mata atau bukan gitu. Jadi pernah ada kejadian, itu sebenarnya tentara SDF, tapi kita nggak tahu, itu tahu-tahu bisa ke rumah kita tahu kita bisa mau keluar itu dari mana. Kita tahunya itu tentara SDF itu ketika kita sudah di camp pagi-pagi itu. Kita tahu gitu. Saya ngeliat, perasaan saya pernah ngeliat orang ini, saya kejar tuh pagi-pagi orang belum pada bangun, saya ketika di pengungsian tuh saya lihat tuh dia benar-benar ini orang yang pernah datang ke kita gitu, dia ngasih tahu itu kalau itu penipu gitu, yang kedua tadi itu. Terus pas di sana itu saya tanya gitu kan, saya bangun itu ada orang yang pernah ke rumah kita gitu. Nggak tanya tentara kita, tapi alhamdulillah dengan di situ ketika di camp itu jadi menguatkan bahwa kita itu memang benar orang yang mau pulang, kita sudah tidak perlu lagi dengan ISIS gitu. Di campnya SDF ya. SDF itu singkatan dari Syrian Demokrat. Iya. Oke, berarti ibu bisa dibilang sama penyelundup itu ke sana benar-benar jalan kaki juga ya? Atau naik apa? Ketika dari kita sudah berhasil menyelundup ini kan, kita sudah tadi sampai di tempat tempat yang menyelundupin, kita kan sempat nginep di rumahnya dia nih.
Terus akhirnya kita dibawa naik mobil ke tempat yang aman gitu. Terus dari situ sempat nginapnya. Pada saat nyebrang itu kita naik taksi. Jadi kan kita orangnya banyak ya. Jadi ada berapa taksi gitu. Nah, sebenarnya mereka sudah tiktokan sama orang-orang sana ya, orang demokratnya gitu. Tapi kita sempat ditembakin, Mbak. Ditembakin tuh berkali-kali. Suara apa itu? Peluru itu swing. Kita kan bawa anak kecil, kita peluk anak kita gitu. Jadi benar-benar kena taksi tak itu swing udah kita ditembakin bolak-balik gitu. Terus akhirnya kita balik lagi kan, belum bisa nyebrang itu, kita balik. Terus di tempat itu tadi lagi, kita bisa nggak bisa nyebrang, padahal udah bilang mereka itu. Terus coba lagi besoknya gitu, akhirnya bisa sampai di sana. Nggak taunya pas tentara itu cerita, katanya dia salah dengar instruksi gitu, jangan tembak, tapi mereka tembak. Akhirnya kita kena ditembak gitu, tapi kita alhamdulillah nggak ada yang kena, cuma di mobil aja swangsing di deket-deket kita gitu. Berarti kayak di film-film yang ditembak ini ya, mobil-mobilnya ya? Iya, kena beneran ngeri banget deh. Kondisinya kita pada melukin anak saya itu umur gitu ya? Iya, kita nunduk aja gitu, kayak di kepala sing gitu. Oke, sampai akhirnya berhasil pulang nih dari SDF, terus kemudian kemana tuh, Bu? Dari SDF itu habis itu kita masih di ini, Mbak, akhirnya kita dibawa, yang perempuan dibawa ke pengungsian. Kita di pengungsian itu kurang lebih 2 bulan, yang laki-laki dibawa ke Kobannya, di penjara itu yang laki-laki. Yang laki-laki di penjara? Iya. Karena? Mungkin prosedurnya mereka kita nggak ngerti. Oh, jadi yang cewek dibawa ke pengungsian. Yang perempuan dibawa ke itu pengungsian. Jadi di pengungsian itu juga kita kan berbaur lagi dengan orang-orang dari orang-orang sana dari mana-mana ya, kita nggak tahu itu. Jadi saya itu kalau di pengungsian itu harus banyak-banyak bersabar gitu dulu. Jadi suka kamu ISIS ya, kamu Daesh ya, sebutannya kan Daesh ya. Bukan, kita Indonesia gitu. Jadi terus akhirnya nggak ini, Mbak. Sempat saya tuh kesel sama orang-orang sana itu, nggak ngerti gitu ya ininya, kayak ngeselin banget gitu. Kadang-kadang pipis di depan ini gitu-gitu ya. Pokoknya kalau untuk kebersihan ini bicara di camp itu jorok juga sih gitu. Sempat saya mau ngelempar batu anak di sana saking keselnya gitu ya. Tapi saya sadar akhirnya nanti kalau dia kena malah masalah gitu. Akhirnya nggak bisa urungkan aja, jadi banyak-banyak bersabar. Oke, di pengungsian ini itu? Di pengungsian ya. Selama 2 bulan? Iya. Prosedurnya seperti itu sebelum akhirnya pulang ke Indonesia atau gimana? Selama di pengungsian itu, karena kan kita memang kalau untuk bisa keluar itu harus cari tempat aman di situ dulu ya. Nah dari pengungsian itu ada banyak wartawan yang datang gitu. Tadinya kita sempat bicara dengan wartawan juga gitu. Jadi terus sama petugas-petugasnya itu juga sempat kita minta tolong untuk KBRI gitu. Waktu itu KBRI Irak gitu. Nah di pengungsian tersebut banyak, Bu? Banyak, ribuan. Namanya di pengungsian kan kita dulu kalau melihat itu suka ya Allah kasihan gitu. Akhirnya saya suka akhirnya kok saya ngalamin juga ya gitu. Jadi kalau nama mau pengungsian kan tinggalnya di tenda-tenda gitu kan. Selama 2 bulan akhirnya minta bantuan ke KBRI. Iya, ngomong gitu kalau kita minta bantuan untuk bisa dijemput, dipulangkan. Sampai di Indonesia, apa perasaan Ibu waktu itu pertama kali sama keluarga? Bahagia banget, alhamdulillah, bersyukur karena Allah berikan kita kehidupan yang kedua, dikasih kesempatan kedua untuk bertobat gitu. Selama ini kan kita kayak orang jatuh cinta ya dulu ya. Kalau orang jatuh cinta itu dikasih tahu di sana nggak benar, ini kan kita nggak pernah dengar, tapi dengan kita dibawa ke sana, kita tahu keadaan sana yang sesungguhnya, akhirnya kita jadi bisa menyadari ternyata itu tidak sesuai dengan yang mereka propagandakan gitu. Oke, itu satu keluarga sampai di Indonesia dengan selamat yang terakhir itu. Berarti kan sebenarnya pastinya ada trauma yang mendalam juga ya di Ibu dan juga di keluarga. Bener nggak? Trauma tentang bom yang selama 2 tahun Ibu alamin. Bom maksudnya kayak bom itu sehari-hari lah ya, terus ada banyak banget, pokoknya istilahnya Indonesia mah jauh lebih damai dari mereka kan, lebih
Pokoknya tuh kayak tiba-tiba keluar dari sesuatu yang berat banget ya, kayak di film-film kan itu di sana tuh sebenarnya. Kalau tadi yang ibu cerita ya. Iya sih Mbak, saya ini ya, kalau waktu di sana itu kalau ada bom itu ya kadang-kadang ya ngeri, tapi karena sudah biasa, Iya, ya iya, terbiasa. Tapi ketika sudah di sini, kalau ngelihat misalnya film-film kayak gitu tuh, saya punya rasa takut, Iya. takut banget gitu, karena sudah pernah Karena ngalamin pernah kali ada di ya. sana. Itu jadi, aduh ngeri banget, kayak, aduh gimana sih rasanya ya, udah sampai merinding-merinding gitu kalau ngelihat bom-bom, suara-suara kadang-kadang aja kayak orang trauma gitu ya. Pagi-pagi kan masih sepi gitu, dengar suara pesawat gitu. Kita udah ya Allah gitu, kayak teringat sana kalau ada pesawat itu, ada jatuh nih gitu. Jadinya Jadi masih masih kebayang-bayang kebayang ya. kalau dengar suara pesawat, saya masih suka diem terus kayak ngeresapin, kayak terbayang waktu di sana jatuh nggak gitu. Sekarang masih nggak? Masih, saya kalau ada pesawat kan, kalau subuh gitu Iya. kalau ada pesawat, jadi kan suaranya itu masih kayak menderu-deru gitu. Saya Masih keinget-inget sana masih ya. keinget ya, kalau Saking- dengar pesawat itu saya masih suka ngeri-ngeri. Saking hebohnya di sana ya. Iya, karena kan waktu akhir-akhir menjelang kita mau pulang itu sudah setiap hari itu makanan kita ya. Waktu bulan puasa kadang-kadang gitu sahur gitu ada suara-suara bom, Waduh. ada lampu-lampu kayak sejenis lampu-lampu berjalan gitu. Jadi bom itu dekat-dekat waktu di sana ya, dekat-dekat rumah kita itu pernah ada 5 lantai tuh sampai rata kayak tanah gitu, udah bener-bener ngeri. Jadi kita di rumah tuh denger kontak, terus rumah kita itu di bawahnya tuh batu-batu tuh banyak gitu. Jadi tadi udah kasar kalau udah kayak gitu. Oke, ini pasti berat banget sih untuk setiap orang yang ke sana. Nah, ibu sampai ke Indonesia balik ke rumah yang lama. Kita sudah nggak punya tempat tinggal, kita sudah habis semua. Terus kemana? Apa ya, kita tuh benar-benar memulai hidup dari nol. Berarti tetangganya juga udah nggak tahu ya. Maksudnya kan saya pengen tahu nih, ketika ibu menghilang kan pasti yang di sini pada kemana nih ibu, keluarga pada kemana nih? Nggak ada ya berarti ya. Benar-benar mulai dari nol ya. Mulai dari nol sekarang, benar-benar saya ini Mbak, apa ya, kan sudah habis-habisan gitu ya, jadi benar-benar mulai hidup dari nol. Terus saya itu waktu pulang itu bingung gitu, pas nyampe sini tuh sempat kebingungan saya, harus membiayai anak, harus menyewa rumah, duit dari mana, sementara kita belum punya kerjaan, jadi masih terbayang saya harus ngapain. Saya itu sempat kerja di laundry, terus kalau kan gosok tuh ya, saya biarin aja deh orang mau ngomong apa, kan orang nggak, kan di tempat yang baru kan nggak kenal, yang penting saya bisa bertahan hidup. Saya apa, kerja itu di tempat laundry, gosok itu 1 kilo 1.000 Mbak bayarannya. 1 kilo 1.000? Iya. Saya coba, sebenarnya saya kuat seberapa sih gitu. Saya coba dari pagi sampai malam cuma dapat 21.000. Kan nggak cukup kalau untuk biaya hidup gitu. Terus dari situ kita berpikir lagi harus apa ya. Akhirnya saya jualan ngambil dari pasar. Jadi snack itu saya jual-jualin, titip-titipin di warung-warung gitu. Tapi berpikir lagi, kalau seperti ini kayaknya nggak cukup juga gitu kan. Terus mutar otak aja gitu. Terus saya coba bikin keripik dari wortel, coba bikin keripik dari jamur. Pokoknya sayur-sayuran, daun-daunan saya coba-coba semua. Termasuk buah pare itu kan pahit ya Mbak ya, orang nggak suka gitu. Jadi saya berpikir bagaimana bisa memberikan solusi kepada orang ya, pare ini bisa dinikmati oleh semua kalangan gitu. Biasanya kalau anak-anak muda kan kurang suka ya. Nah dari situ kok saya serak ya, setelah trial gitu, di antara semua sayur-sayuran ini pare yang paling cocok gitu. Tahun pertama saya bisa dibilang belum terlalu signifikan hasilnya, karena kan masih sosialisasi ya, orang kan image-nya masih pahit gitu. Jadi dari situ sampai sekarang saya masih bertahan di usaha itu Mbak. Kita harus punya semangat, masih bersyukur kita diberi kehidupan oleh Allah, dengan disadarkan itu sesuatu gitu loh. Bu, begitu sampai Indonesia ada nggak sih rasa ketakutan nih, diincar sama anggota ISIS lagi gitu, atau ada nggak sih ketakutan karena kan itu sebenarnya selama 2 tahun itu ibu benar-benar
akan menurut saya traumanya luar biasa gitu. Ada nggak sih ketakutan takut diincer lagi sama ISIS, dibawa lagi ke sana, atau mungkin takut ketemu orang karena kebawa dari masalah-masalah di Suriah sana? Kalau untuk takut sih ya ada ya Mbak ya, itu manusiawi ya. Kita kan nggak tahu anggota-anggota ISIS itu siapa dan siapa gitu. Tapi ya satu hal kita yakin sama Allah gitu aja. Jadi insya Allah kalau kita memang belum ajalnya ya belum mati gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya ketakutan tuh ada secara manusiawi gitu. Tapi balik lagi semua itu keyakinan dalam diri lah ya. Kalau misalkan kita percaya sama Tuhan bahwa semuanya akan baik-baik aja gitu ya. Yang penting kita berusaha dengan maksimal untuk bertahan hidup. Iya betul Mbak. Di sini kan kita menyampaikan insya Allah kan benar ya, karena kan biar orang-orang itu sadar gitu. Ya. Jadi kita ini loh yang sudah merasakan di sana gitu. Kita loh korban propaganda, apalagi ke kondisi sekarang kan zaman IT udah semakin canggih. Terus orang bisa leluasa browser di internet. Nah, kalau nggak pintar-pintar kan bisa saja terjebak seperti kami gitu kan. Jadi ya berhati-hatilah, harus bisa berpikir kritis untuk menyikapi berita-berita. Kalau kayak saya dulu kan kurang kritis kalau saya bilang. Pokoknya ya itu seperti yang saya bilang, namanya orang sudah jatuh cinta, orang mau ngomong apa kita nggak akan percaya gitu. Ketika dikasih tahu orang ya kita harus bisa mempertimbangkan, kita mengolah lagi, mencerna lagi. Jangan, kalau saya dulu kan enggak. Ya, langsung saya telan, ini emang nggak bener nih. Pokoknya kalau di sana itu bener aja gitu. Tapi pas nyampe sana kenyataannya kan kok nggak ada yang saya baca ya, kok nggak ada kan gitu. Jadi aduh luar biasa deh, harus berhati-hati. Bener banget. Dan juga makasih banget Bu udah di sini dan juga udah sharing-sharing juga, jadi kita tahu nih seperti apa sih kehidupan di sana gitu kan. Apa yang dijanjikan mungkin nggak ada di sana, jadi jangan sampai kita termakan sama omongan-omongan atau berita-berita yang baik-baik aja gitu. Kita juga harus tahu nih dan Ibu yang sudah bercerita, dan semoga bisa jadi sesuatu yang baik, yang nonton juga bisa dapat positifnya juga ya Bu ya. Ibu makasih udah datang ke sini, udah sharing juga, dan semoga dengan sharing Ibu ini banyak banget manfaat yang bisa diambil sama teman-teman di rumah yang nonton. Kalau teman-teman juga punya cerita menarik dan mau di-sharingkan, silahkan kirimkan cerita kamu bersama nama, nomor telepon, dan domisili kamu di mana ke email di bawah ini. Nanti akan kita panggil. Sampai ketemu di video berikutnya. Nonton sampai habis ya. Makasih ya. Jangan lupa follow Instagram aku di sini dan nonton video lainnya di sini.